Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya. Nah, akhirnya kejadian kan, dalam survei ini ternyata suara Anies Baswedan tersebut tidak hanya turun, melainkan kempes. Seperti ini. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya. Kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto. Padahal kalau dilihat dari sini ya, yaitu ketika ada survei itu selisih beberapa persen saja dengan Prabowo Subianto, tetapi saat ini malah jauh tertinggal Anies Baswedan di bawah Prabowo Subianto. Nah, akhirnya kan membuktikan ya, walaupun masyarakat diiming-imingi oleh hadiah yang menarik, door prize yang menarik, tetapi masyarakat semakin cerdas lah dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Apalagi ini presiden loh, pasti juga tidak akan main-main lah dengan memilihnya. Sangat beda sekali dengan pada saat itu Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Jadi jangan disamakan lah Pilkada dengan Pilpres, karena Pilpres itu jangkauannya lebih luas sekali. Apalagi DKI Jakarta khususnya ya, itu sungguh sangat beda sekali lah lingkupnya dengan pemilihan presiden. Saya jadi mikir-mikir ya, berarti safari politik yang dilakukan Anies Baswedan mulai akhir tahun 2022 hingga saat ini berarti tidak berdampak positif menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Ya karena semakin hari dari lembaga survei tersebut tidak menunjukkan tren elektabilitasnya naik, tetapi justru turun. Inilah yang keren lah dari masyarakat Indonesia. Apalagi juga sekarang masyarakat Indonesia juga semakin cerdas lah, karena Anies tidak secara langsung tetapi mencuri start lah, terkesan mencuri start kampanye pada Pilpres 2024, di mana yang lainnya masih sibuk dengan kerja-kerjanya. Anies Baswedan justru bersafari politik, dan bahkan juga tidak sedikit yang membawa door prize dan bahkan hadiah-hadiah yang menarik seperti jalan sehat pada waktu itu. Bahkan kemarin, yaitu ketika Anies Baswedan pada saat di Surabaya itu terbukti juga sepi peminat ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Hasto Kristianto. Safari Anies di Surabaya sepi, warga tahu siapa yang bangun. Ya diketahui pada waktu itu Tri Risma Harini juga dari kader PDIP, dan bahkan juga Eri Cahyadi. Jadi sudah jelas lah siapa yang membangun dari Surabaya. Makanya Hasto tersebut mengatakan safari Anies di Surabaya sepi peminat. Nah di sini dari CNN, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di Surabaya tak banyak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Hasto berkata rendahnya perhatian warga Surabaya karena publik sudah tahu siapa yang membangun kota Surabaya selama ini. Yang membangun Surabaya, kata Hasto, adalah kader-kader PDIP seperti Bambang, Tri Risma Harini, dan Eri Cahyadi. Ini bahkan dari lembaga survei ini, yaitu bahkan menyebut bos lembaga survei ungkap suara Anies bukan hanya turun tapi makin kempes. Nah ini harus diperhatikan betul ya, yaitu bagi para pendukung Anies Baswedan. Karena Presiden Joko Widodo pada saat itu ya gara-gara survei elektabilitasnya, akhirnya Presiden Joko Widodo dicalonkan sebagai calon presiden pada waktu itu. Itu karena apa? Karena dari lembaga survei tersebut yang mengatakan tren elektabilitas Presiden Joko Widodo pada saat itu memang naik. Jadi Ibu Megawati pun mencalonkan Presiden Joko Widodo pada saat itu. Di sini bahkan pegiat media sosial Yusuf Dundu mengomentari pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno terkait hasil survei Anies Baswedan. Dalam potongan video yang diunggah akun Narkosum, Adi mengatakan bahwa suara Anies bukan hanya turun, tapi justru makin kempes. Nah dari sini saya penasaran ya, komentarnya bagaimana ya? Yaitu di sini survei membuktikan suara Anies bukan hanya turun tapi kempes. Halo yuk, Pak Bewok, apa nggak ketar-ketir? Suarane menurun terus, jelungup bundas kabeh maringono. Nanti elo sakit loh Narkosum mikirin Anies terus, biarin diurusi oleh pendukungnya saja. Nanti lo malah sakit jiwa. Seperti gambenku bro, mikirin Anies terus, lo ngurusin calon yang lo dukung aja bro. Sehat terus bro. Alhamdulillah aku yang wong deso ndak pendidikan tinggi aja, tak ada melihat nilai Anies yang membuat kagum. Oh maaf, ada satu, Anies itu tak tahu malu, yang hanya tak tahu malunya yang membuat aku kagum.
masih ada amunisi, mainkan. Good news, semoga nyungsep terus. Ini analisa tidak berdasar ya. Tebakan koalisi nanti tuh Nasdem, PDIP, Gerindra, terus Golkar, P3, PAN, PKB, lalu PKS, Demokrat jadi oposisi. Dengan catatan Pak Prabowo nurut jadi cawapres. Oh, itu tidak mungkin. Ya oke lah, apapun itu, semoga saja pada Pilpres 2024 aman dan juga masyarakat bisa memilih pemimpinnya dari hati yang paling dalam. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Yusuf Dundung menyoroti pernyataan dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno yang menyebut bahwa perolehan survei terbaru terkait suara Anies Baswedan tak hanya turun tapi makin kempes menjelang Pilpres 2024. Hal ini ditanggapi Yusuf Dundung dalam akun Twitter pribadinya miliknya. Dalam cuitannya, Yusuf Dundung menyinggung Anies Baswedan yang gencar melakukan safari politik. Bahkan Yusuf Dundung menyinggung Anies bak penjual obat. Padahal udah keliling kemana-mana kayak penjual obat. Tutur Yusuf Dundung dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya pada Selasa 21 Maret. Sementara itu, Yusuf Dundung menanggapi hal tersebut dari unggahan akun Narkosum yang menggugah video berisikan penjelasan terkait hasil survei terkait suara Anies Baswedan. Dalam unggahan Narkosum, tertulis pernyataan dari pengamat politik bahwa hasil survei Anies tak hanya turun jelang Pilpres 2024, tetapi makin kempes. Survei membuktikan suara Anies bukan hanya turun tapi kempes. Hayo lo Pak Bewok, apa nggak ketar-ketir, ujarnya. Dalam video yang disertakan akun tersebut dijelaskan pula terkait hasil survei suara Anies oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei kita lakukan. Bahkan survei Litbang Kompas terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, tutur Adi Prayitno dalam video tersebut. Selain itu, Adi Prayitno juga menegaskan bahwa posisi Anies bahkan terkalahkan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya Anies Baswedan tak punya hal yang membedakan dirinya dengan sosok lain. Kembali di posisi ketiga dan berada di bawah jauh Prabowo Subianto karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, imbuhnya. Bahkan diketahui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di Surabaya tak banyak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Hasto berkata rendahnya perhatian warga Surabaya karena publik sudah tahu siapa yang membangun kota Surabaya selama ini. Yang membangun Surabaya, kata Hasto, adalah kader-kader PDIP seperti Bambang, Tri Risma Harini, dan Eri Cahyadi. Ya, safarinya sepi karena warga tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun, kata Hasto di sela menghadiri acara Rakornis PDIP Jawa Timur di Surabaya pada Minggu 19 Maret. Hasto juga mengatakan masyarakat Surabaya sudah bisa menilai bahwa Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan dan orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan. Kan masyarakat Surabaya bisa menilai, ujarnya. Iya kan? Kalau orang Surabaya berpikir kalau hebat, majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu, tambahnya. Hasto juga menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan Anies mencuri start kampanye Pilpres 2024. Dia berkata, ada dua tipe pemimpin, yakni bergerak karena prestasi dan pemimpin bergerak karena ambisi. Dia menyerahkan kasus Anies di Surabaya kepada masyarakat. Rakyat itu tahu mana pemimpin yang bergerak karena keyakinan politik
bermodalkan dengan prestasi mana pemimpin yang bergerak karena ambisi, ujar Hasto. Anies diketahui menggelar safari politik di Surabaya dan Madura selama 3 hari, mulai Jumat 17 Maret hingga Minggu 19 Maret. Dia mengunjungi beberapa tempat seperti sentra, wisata kuliner, Jalan Tunjungan, dan Kalimas. Anies juga mengunjungi masjid dan bersilaturahmi dengan ulama di Madura. Bakal calon presiden capres Anies Baswedan bantah dirinya adalah seorang yang suka memanfaatkan persoalan agama. Mengenai tudingan tersebut, Anies Baswedan meminta agar publik melihat kinerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta. Argumen tersebut disampaikan Anies saat menjadi bintang tamu dalam acara berita stasiun TV di Australia. Mengenai tudingan yang disampaikan, Anies Baswedan meminta agar publik melihat kinerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya bekerja 5 tahun di Jakarta dan benar-benar menyediakan kesempatan sama dan perlakuan sama bagi semua agama dan kelompok agama, papar Anies Baswedan. Ia juga mengaku tidak pernah menjadi seorang yang dikontrol oleh partai pendukungnya. Saya mendapat dukungan dari berbagai kelompok, jelasnya. Saat mengambil keputusan, saya prioritaskan 4 hal: equality, kepentingan publik, masuk akal, dan hukum, aturan, serta regulasi, tuturnya. Mengetahui Anies Baswedan bicara soal politik agama dengan media asing, Ade Armando pun buka suara. Dalam sebuah saluran YouTube, Ade Armando memberikan tanggapannya terkait tampilannya Anies Baswedan dalam stasiun televisi Australia bernama ABC Australia. Ade Armando mengatakan bahwa dalam acara tersebut, Anies Baswedan telah mengakui bahwa dirinya selama ini memang menggunakan politik identitas dalam kampanyenya, terutama saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Pasalnya, Ade Armando menilai bahwa ucapan Anies Baswedan seolah-olah menganggap politik identitas adalah hal yang lumrah. Kata Anies, gender kan jadi pembelah, begitu juga faktor etnik, agama. Ini mencerminkan cara pandang Anies tentang bagaimana politik itu dimenangkan, ujar Ade Armando pada Rabu 15 Maret. Tidak hanya itu, dosen Universitas Indonesia ini juga menyinggung sikap pamer Anies Baswedan tentang statusnya yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Dengan bangga ia gunakan dirinya sebagai contoh memimpin 5 tahun di Jakarta, katanya. Ia, Anies Baswedan, tengah bermain kata-kata. Ia sedang mengalihkan perhatian pokok persoalan yang sebenarnya secara langsung ia mengakui ia gunakan sentimen agama, tuturnya. Walaupun Anies Baswedan tidak pernah membenarkan politik identitas secara langsung, Ade Armando tetap yakin kalau mantan Menteri Pendidikan itu selalu memainkan isu agama. Dia tidak bilang iya atau tidak, tapi dia menegaskan, lagi menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang. Yang penting, kalau sudah menang, tidak gunakan isu agama kembali dalam menentukan kebijakannya, ucapnya. Bahkan pegiat media sosial John Sitorus menyoroti langkah Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan dukungan penuh untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden capres untuk pemilihan presiden Pilpres 2024. Dia mengatakan kini kelompok radikal sudah memiliki kuda tunggangan. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 31 Januari 2023. Terima kasih karena sudah memastikan bahwa kelompok radikal sudah memiliki kuda tunggangan. Kami sekaligus memastikan bahwa kami bukan bagian dari pengusung politik identitas yang doyan kampanye di rumah-rumah ibadah, ujar John Sitorus dikutip dari Newsworthy. Karena kita mendidik rakyat dengan cara beradab, bukan cara biadab, sambungnya. Diketahui sebelumnya PKS memecah kebuntuan soal peluang Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2024.
PKS menyusul Nasdem dan Partai Demokrat yang sudah lebih dulu menegaskan mendukung pencapresan Anies Baswedan melalui Koalisi Perubahan. Kepastian itu diperoleh usai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan perwakilan atau utusan tim kecil Sudirman Said melakukan lawatan ke Istanbul, Turki. Lawatan itu untuk dilakukan pada Jumat 27 Januari. Usai Nasdem, PKS, dan Demokrat berkumpul ke kediaman Anies Baswedan. Adapun kepergian Sohibul dan Sudirman ke Istanbul itu guna menyambangi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Saiku untuk berkonsultasi terkait dukungan untuk Anies. Hasilnya ada 2 poin yang dibawa oleh keduanya sesampainya di tanah air pada Senin malam. Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%, kata Sohibul di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 30 Januari 2023. Bahkan pegiat media sosial Rudy Eskamri belak-belakan mengaku calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan, didukung sejumlah kelompok radikal seperti ex-simpatisan Negara Islam Indonesia, ex-Hizbut Tahrir Indonesia, hingga ex-Front Pembela Islam. Menurut Rudy, kelompok-kelompok radikal itu kini sudah mulai terang-terangan menampakkan diri dan menyatakan dukungan mereka buat ex-gubernur DKI Jakarta itu. Salah satunya adalah dengan pemasangan spanduk dukungan mereka yang disebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada spanduk besar di Jawa Barat yang mengatakan NII mendukung Anies Baswedan untuk calon presiden tahun 2024. NII ini adalah Negara Islam Indonesia, kelompok yang sudah dilarang, kelompok yang selalu ingin menyariatkan Indonesia dan membubarkan NKRI untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, kata Rudy di saluran YouTube-nya dilansir dari populis.id pada Kamis 24 November. Akhirnya kita bisa melihat terbukti apa yang pernah saya sampaikan bahwa pendukung Anies Baswedan, ya kelompok-kelompok ini, ex-HTI, ex-FPI, dan kelompok-kelompok NII itu pasti mendukung seorang seperti Anies Baswedan. Lanjutnya, dukungan kelompok radikal ini, kata Rudy, jelas sangat berbahaya jika kelak Anies Baswedan keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Rudy mengatakan, jika Anies menjadi presiden, maka dia bersama pendukung-pendukungnya yang radikal ini bakal mengacak-ngacak konsep Pancasila di negara ini. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama bakal dikonsep ulang menjadi negara Islam. Kalau mereka berkuasa ini, mereka akan mensyariatkan Indonesia. Mereka akan membuat aturan-aturan yang memperketat hubungan antara manusia dengan manusia lain dengan menerapkan versi mereka, tegasnya. Khawatir dengan ancaman mengerikan ini, Rudy meminta masyarakat Indonesia untuk terus mewaspadai gerakan-gerakan para pendukung Anies Baswedan. Kata ex-HIP, NII, HTI, dan FPI tak bisa dianggap enteng. Pergerakan mereka mesti halau secepatnya. Anda jangan tenang-tenang saja, merasa bahwa ini mereka tidak mempunyai kekuatan. Hati-hati. Untuk itu saya mengajak Anda untuk membendung laju mereka, pinta Rudy Eskamri.